Halo, ketemu kembali dengan saya Bung Ropan dalam channel khusus untuk membicarakan atau obrolan sepak bola. Dan kali ini saya akan coba mengangkat tentang juara bertahan The Reds Liverpool. Setelah 30 tahun mereka tidak pernah menjadi juara, dan di era modern Liga Primer, Liverpool yang ditangani oleh Jurgen Klopp, pria asal Jerman ini, membangkitkan lagi gairah baru di Anfield, dan akhirnya mereka bisa menjadi juara untuk pertama kali dalam sejarah mereka di era Liga Primer modern. Nah, setelah mereka menjadi juara, artinya bagaimana gebrakan mereka dalam 2 musim terakhir khususnya. Walaupun di Liga Primer mereka baru bisa menjadi juara pada musim 2019 dan 2020, ya, dalam musim 2019-2020, tapi di musim sebelumnya 2018-2019 mereka juga nyaris juara. Artinya penampilan mereka begitu menakjubkan, hanya kalah selisih 1 poin, itu pun di saat-saat akhir ketika bagaimana Manchester City menyelip mereka atau menghantam mereka di tikungan akhir, sehingga selisih mereka hanya 1 poin. Dan sayang sekali Liverpool gagal untuk bisa menjadi juara saat itu, walaupun mereka hanya 1 kali kalah, sedangkan Manchester City dalam 2018-2019 itu mengalami 4 kekalahan. Jadi ini saya pikir sebuah rekor dari Liverpool yang sulit tercipta lagi, sulit terjadi lagi di Liga Primer, bahwa ada satu tim yang mengakhiri musim mereka kemudian hanya kalah dengan 1 kali, tapi hanya menjadi runner up, tidak mampu menjadi juara di IPL. Dan ini tidak akan pernah alami. Yang dialami hanya 1 klub, yaitu Liverpool. Nah, dari sini sudah bisa kita melihat bahwa tim ini adalah tim yang luar biasa setelah ditangani oleh Jurgen Klopp. Dan tahun lalu mereka juga menggebrak ketika mereka gagal saat itu di Liga Primer, ya, dari City, dengan kesalahan-kesalahan di penghujung, bagaimana mereka ditahan oleh Leicester draw, ditahan oleh West Ham draw saat itu, dan akhirnya mereka kalah dalam persaingan akhir dengan City. Tapi terlepas dari itu, Klopp memberikan hadiah yang luar biasa buat mereka menjadi juara di Liga Champions. Bagaimana mereka bisa mengalahkan tim sesama Inggris, wakil dari London, yaitu Spurs, Tottenham Hotspur, di Wanda Metropolitano di kota Madrid. Bagaimana Jordan Henderson dan kawan-kawan menang dengan 2-0 saat itu untuk bisa mengunci gelar juara Liga Champions, sesuatu yang juga pernah diberikan oleh Rafa Benitez bersama dengan Gerrard, ya, ketika mereka bisa memenangkan pertandingan di 2005-2006. Saat itu bagaimana mereka bisa memenangkan pertandingan, membalikan keadaan ketika tertinggal di Istanbul melawan AC Milan dengan 3 gol. Akhirnya mereka bisa menyamakan dan akhirnya adu penalti dan mereka bisa memenangkan. Nah, Klopp mengikuti apa yang dilakukan oleh Rafa Benitez dan bisa menjadi juara di Liga Champions, dan lebih hebat lagi karena mereka tidak lewat adu penalti dan mereka bisa memenangkan pertandingan itu. 1 gelar. Kemudian mereka bisa mengunci juga gelar di Super Cup atau Piala Super yang berlangsung di Vodafone Park di kota Istanbul. Mereka menang dari tim Inggris juga, Chelsea, yang menjadi juara Liga Eropa saat itu, dan mereka menang lewat adu penalti. Nah, ujungnya tahun lalu mereka bisa mendapatkan trofi ketiga, menjadi juara dunia. Juara dunia antar klub. Bagaimana mereka bisa mengunci ini dan mengalahkan Flamengo dengan gol yang luar biasa dari seorang pemain Brasil juga tentunya, yaitu Bobby Firmino. Luar biasa, mereka mengunci 3 trofi, dan akhirnya Klopp memberikan trofi yang diidam-idamkan oleh fans, pendukung fanatik dari The Reds, Liga Premier Inggris di 2019-2020. Artinya Klopp sudah menjawab tantangan dari petinggi Liverpool ketika di awal dia menggantikan Brendan Rodgers, ya, 2015-2016 kompetisi saat itu dia ditawari oleh Fenway Sport Group dengan petingginya Tom Werner dan kawan-kawan. Dia berjanji bahwa saya akan memberikan gelar buat Liverpool. Itu pertama yang keluar dari ucapan Jurgen Klopp di awal. Suatu keberanian, suatu kepastian yang luar biasa, percaya diri, dan akhirnya dia bisa membuktikan 4 tahun kemudian dia bisa memberikan gelar
untuk Liverpool dengan Liga Champions, Piala Super, Piala Dunia antar klub, dan ujungnya adalah Liga Primer. Nah, kenapa saya mengatakan ini duluan? Prolog saya dengan mengatakan bahwa prestasi ini yang luar biasa yang diberikan oleh klub, karena memang mereka tim yang dalam 2 musim terakhir selalu menjadi pembicaraan hangat ya, karena prestasi demi prestasi, rekor demi rekor yang mereka lakukan, bahkan mereka hampir bisa menjadi sempurna ya kalau mereka tidak draw di kandang saat itu. Ya, bagaimana Burnley bisa menahan mereka sehingga kemenangan demi kemenangan di Anfield itu tercoreng walaupun mereka tidak kalah ya, tapi akhirnya mereka draw di situ dengan Burnley, tapi mereka sudah bisa mengunci gelar. Mereka memang gagal bisa menyamai apa yang dilakukan oleh City di 2 musim sebelumnya dengan 100 poin, mereka sudah 99 poin. Tapi terlepas dari itu, Liverpool membuat banyak sejarah dalam 2 musim terakhir. Nah, ketika mereka tampil dengan luar biasa di bawah Klopp, kemudian bagaimana Klopp bisa mendatangkan sejumlah pemain sesuai dengan selera, sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki ya, yang diinginkan oleh petinggi Liverpool, dan juga di masing-masing posisi. Dia mendatangkan Alisson Becker ya dari Roma untuk menggawangi di bawah Mister ya, yang selama ini dianggap begitu kurang bagus ya, menjadi titik lemah. Jadi dia taruh di situ Alisson, suatu hal yang luar biasa. Kemudian dia mendatangkan Virgil van Dijk dari Soton, walaupun dengan rekor yang begitu tinggi, tapi dia taruh di posisi bek tengah, suatu hal yang sangat bagus. Dan sebelum-sebelumnya bagaimana sudah di sana sudah datang banyak pemainnya, Sadio Mane, Fabinho, sudah Muhammad Salah didatangkan juga dari Roma untuk ada di sini. Jadi ini adalah suatu pemikiran yang luar biasa dari klub, memilih pemain ya walaupun dengan harga yang mahal, tapi pada posisi yang tepat untuk bisa mengangkat tim ini. Jadi suatu hal yang sangat bagus. Juga termasuk ada Robo tentunya di kiri, Alexander Arnold, pemain baru yang sangat pemain muda maksud saya, yang sangat baik sekali bermain dari fullback. Jadi ini pemain-pemain yang sangat bagus dipilih sesuai dengan kebutuhan Klopp ya, di dalam meramu suatu sistem dan strategi dia dalam starting 11 dia bermain dengan pola 4-3-3, pola yang sebenarnya ini pola yang merujuk pada suatu ketahanan fisik yang luar biasa ya, bermain dengan 4-3-3 karena membuat 2 fullback mereka harus bergerak terus ya sepanjang 90 menit untuk bisa mengikuti taktik dan strategi menyerang, bertahan, dan itu dilakukan dengan baik oleh Robo dan Arnold sepanjang musim ya, sepanjang 2 musim terakhir dengan suatu hal yang luar biasa. Dan mereka punya gelandang-gelandang pekerja yang sangat kuat, karena memang dalam taktik dan strategi 4-3-3 dibutuhkan gelandang-gelandang yang bekerja keras ya, tidak perlu gelandang yang kreator ya untuk bisa bagaimana membagi bola yang baik ya, gelandang yang stylish ya, tetapi mereka punya gelandang-gelandang yang punya pekerja keras ya. Gini Wijnaldum, Jordan Henderson di sana, seperti umpamanya Milner yang juga didorong bermain di tengah, kemudian ada Naby Keita, datang Fabinho dari Monaco. Artinya inilah pemain-pemain yang punya karakter bermain dengan sangat kuat ya, secara fisik mereka bergerak terus. Itu yang dibutuhkan dalam pola ini oleh Klopp, dan didukung oleh gegenpressing dari Klopp dengan menempatkan Salah di kanan, walaupun dia memiliki kaki kiri yang bagus, tapi memang pas Salah ditaruh ke kanan karena dia akan bermain dengan akan memotong ke dalam ya, cut inside akan ke dalam, dan kemudian dengan kaki kiri yang kuat Salah akan memberikan tembakan-tembakan yang bagus atau passing-passing ke tengah kepada Firmino dengan baik. Sementara Mane ditempatkan di posisi kiri, sehingga Mane juga bisa melakukan cut inside, masuk dari sisi sayap, memotong ke tengah dan melepaskan tembakan-tembakan yang bagus sekali. Sehingga kita bisa melihat gol-gol Mane yang lebih banyak memang memotong ke dalam, kemudian melakukan tembakan yang sangat bagus dengan setengah pisang atau tembakan yang keras. Dan itu menjadi ciri khas dari 2 sayap yang dimiliki oleh Klopp, Muhammad Salah dan Sadio Mane, di samping ditunjang oleh striker yang memang agak stylish di sini. Ya, agak tenang seperti Bobby Firmino yang sangat bagus. Jadi mereka memang suatu elemen penting yang ada di dalam Liverpool, sehingga menjadi kekuatan dalam 2 musim terakhir. Nah, dengan kekuatan ini yang menimbulkan kecemburuan dalam tanda kutip, kecemburuan dari seluruh tim yang ada di IPL atau di Liga Premier saat ini. Bagaimana caranya mereka untuk membunuh dalam tanda kutip juga, membunuh Liverpool. Semua sekarang berbondong-bondong untuk ingin menjegal Liverpool pada musim ini. Musim yang akan berputar nantinya 2020-2021. Bagaimana hegemoni dari The Reds ini harus dihentikan, dan itu akan dilakukan oleh klub-klub pesaing dia, terutama dari 2 Manchester City dan Manchester United, yang begitu berbenah ya, membeli pemain ya
sebanyak mungkin untuk bisa berada di posisi masing-masing sesuai dengan kekuatan yang dibutuhkan oleh Pep Guardiola bersama dengan City, Solskjaer bersama dengan MU, ya banyak pemain. Dan kalau Messi berada di City, ini akan menjadi suatu suguhan permainan yang sangat bagus, tontonan yang sangat baik di Liga Premier nantinya. Bagaimana mereka ingin menggagalkan Liverpool, ya. Chelsea memberikan pembelian yang besar-besaran juga untuk bisa menggagalkan Liverpool. Jadi memang ini ancaman besar buat Klopp dan Liverpool, karena semua tim ya akan mencoba untuk menghentikan sepak terjang Liverpool yang luar biasa dalam 2 musim terakhir. Bukan cuma itu, saya pikir dari London juga Spurs dan Arsenal juga akan begitu kuat untuk bisa menghadang Liverpool. Dan jadwal pertandingan sudah keluar, ya. Liverpool dihadang oleh jadwal yang sangat berat, ya. Artinya bagaimana mereka harus berpikir, Klopp dan Jordan Henderson dan kawan-kawan harus berpikir. Mereka tidak membeli pemain-pemain hebat, ya, saat ini, ya. Tsimikas yang datang justru dari Olympiakos justru bermain di back, ya, untuk bisa melapis Robo, ya, Andrew Robertson. Nah, yang lain tidak ada. Jadi banyak pemain-pemain yang besar. Saya tidak tahu untuk ke depan nantinya, karena transfer ini masih dibuka terus, ya, sampai awal Oktober. Jadi mungkin ada perkembangan lagi yang akan dibeli oleh manajemen Liverpool. Tapi dengan pemain yang ada, mereka harus bersiap untuk tanggal 12 menghadapi pemuncak klasemen Leeds United. Di kandang memang, tapi Leeds United ini tim yang berbahaya, bukan tidak mungkin akan membuat kejutan, ya, karena mereka menjadi pemuncak di divisi Championship. Nah, ini di kandang, saya pikir di kandang oke lah, mereka masih bisa mengatasi, apalagi dengan Leeds tanpa meremehkan lawan. Tetapi 2 pertandingan berikut mereka di 20 September dan 29 September, mereka harus ke Stamford Bridge, ya, menghadapi The Blues. Chelsea, ada Timo Werner di sana, ada Hakim Ziyech di sana, Thiago Silva sudah muncul di sana, banyak pemain, Pulisic yang sangat bagus, Mason Mount yang sangat baik. Jadi tim yang sangat lengkap saya pikir, dan mereka ingin mengalahkan Liverpool. Jadi kemudian pertandingan ketiga mereka kembali ke Anfield dan menghadapi The Gunners, Arsenal. Nah, Arsenal ini adalah satu-satunya tim yang mengalahkan mereka 2 kali pada musim ini. Di Liga Premier bermain di Emirates mereka menang dengan 2-1, dan kemarin Sabtu kemarin mereka mengalahkan juga di Community Shield lewat adu penalti. Jadi saya pikir Liverpool tidak boleh menganggap enteng walaupun bermain di Anfield. Jadi 3 pertandingan ini betul-betul memeras keringat berat buat mereka. Mereka harus bisa melewati. Kalau mereka kehilangan poin di 3 laga awal ini, jangan bermimpi lagi Liverpool akan tampil sangat luar biasa seperti pada 2 musim sebelumnya atau pada musim kemarin yang mereka tampil sangat bagus, ya, dengan tidak terkalahkan sampai 28 match. Kemudian sebelum mereka dihentikan oleh Watford, ya, kemudian mereka kalah lagi dari City dan dari Arsenal. Tapi saya pikir 3 laga ini adalah 3 laga kunci. Jika mereka melewati semua ini dengan 9 poin, mereka bisa menatap satu hal yang sangat bagus ke depan untuk bisa menjadi juara. Karena saya pikir pertandingan-pertandingan berikut juga ini ada punya kaitan yang kuat. Dalam 10 pertandingan juga ke depan, saya pikir ini sangat berat buat mereka. Ya, mereka akan 2 kali keluar kandang juga, menghadapi Aston Villa, menghadapi Everton. Kemudian di kandang 2 kali mereka akan menjamu Sheffield, akan menjamu West Ham. Di November juga mereka akan menghadapi laga yang super berat, menghadapi Manchester City di Etihad. Ini juga butuh konsentrasi betul. Kalau mereka sudah kehilangan poin di awal-awal, bisa berbahaya melawan City bermain di Etihad. Kemudian mereka kembali ke Anfield, mereka akan menjamu Leicester City. Leicester City juga tim yang sangat bagus, sering menyulitkan mereka. Jadi harus hati-hati, ya. Memang di pertandingan ke-10 mereka akan menghadapi Brighton, tapi saya pikir mereka yang paling penting tidak terlalu jauh berpikir bagi Klopp dan pasukannya, berpikir di 3 laga awal. Mereka harus bisa melewati paling tidak memenangkan 2 pertandingan dan menghasilkan 1 imbang. Kalau mereka imbang di Stamford Bridge melawan Chelsea sudah bagus. Mereka bisa mengalahkan Leeds dan juga mengalahkan Arsenal, karena ini 2 pertandingan kandang di Anfield. 6 poin adalah harga mati buat Liverpool. Jika mereka tidak mendapatkan apa-apa, apalagi dengan semua 3 kali imbang, ini sangat berat untuk mempertahankan gelar. Apalagi kalau mereka kalah di Stamford Bridge. Ini juga akan menjadi tanda bahwa mereka sulit untuk bisa mempertahankan gelar, seperti yang diomongkan oleh Klopp. Berhati-hati karena mereka agak sulit untuk musim ini, ya. Jadi itu yang harus dilihat oleh Hendo dan kawan-kawan, mengantisipasi 3 laga awal, dan itu menjadi sebuah pertandingan yang kunci sebelum mereka bisa menatap pertandingan yang lain. Oke, sampai jumpa kembali, dan Anda juga jangan lupa, saya ingatkan kembali, harus like, ya, dan memberikan komentar di channel YouTube saya. Di samping yang paling penting adalah Anda harus subscribe.
Yang paling penting subscribe ya. Sampai bertemu kembali. Ciao.